Pernahkah si kecil bertanya, "Ayah, Bunda, kok awan bisa nempel di langit ya? Kok nggak jatuh?" Nah, pertanyaan sederhana ini punya jawaban yang luar biasa loh. Yuk kita bongkar rahasia awan bersama. Awan itu bukan kapas raksasa yang ditempel di langit ya, meskipun bentuknya kadang mirip. Awan adalah kumpulan titik-titik air atau kristal es yang sangat kecil, melayang di udara. Nah, bagaimana titik-titik air itu bisa sampai di atas sana? Ini ada hubungannya dengan siklus air. Coba bayangkan air di laut, danau, atau sungai. Saat matahari bersinar terik, apa yang terjadi? Air itu akan menguap. Artinya, air berubah menjadi uap air yang tidak terlihat, seperti saat merebus air. Uap air ini sangat ringan, jauh lebih ringan dari air. Makanya, dia bisa terbang ke atas teman-teman. Semakin tinggi uap air itu naik, udaranya akan semakin dingin. Sama seperti saat kita keluar dari ruangan ber-AC ke tempat yang lebih hangat, atau sebaliknya. Ketika uap air yang hangat tadi bertemu dengan udara dingin di ketinggian, dia mulai kedinginan. Dan ini dia bagian serunya. Uap air itu berubah kembali menjadi titik-titik air yang sangat-sangat kecil. Proses ini dinamakan kondensasi, kebalikan dari penguapan. Tapi, titik-titik air ini butuh teman atau tempat nempel untuk bisa terbentuk. Teman-teman, ini bisa berupa debu, asap, atau partikel kecil lainnya yang melayang di udara. Tanpa partikel-partikel kecil ini, uap air akan sulit sekali berubah jadi titik-titik air. Nah, jutaan bahkan miliaran titik air dan kristal es yang menempel di partikel-partikel tadi berkumpul jadi satu. Kumpulan inilah yang kita lihat sebagai awan di langit. Lalu, kenapa mereka tidak jatuh? Padahal kan air punya berat. Meskipun awan terlihat besar, titik-titik air pembentuknya itu sangat ringan. Saking ringannya, mereka bisa tetap melayang di udara berkat bantuan arus angin yang bertiup ke atas. Angin ini seperti tangan tak terlihat, yang menahan awan agar tidak jatuh. Selain itu, jarak antar titik air dalam awan itu cukup berjauhan, tidak padat seperti air di gelas. Ini membuat awan secara keseluruhan menjadi tidak terlalu padat dan lebih mudah mengapung. Ibaratnya seperti gabus yang mengapung di air, meskipun gabus itu sebenarnya punya berat. Lalu kenapa bentuk awan beda-beda? Ada yang putih tebal, ada yang tipis, ada yang abu-abu. Ini tergantung beberapa faktor, seperti ketinggian awan dan jumlah uap air di dalamnya. Awan yang putih dan berbentuk gumpalan kapas, namanya awan cumulus. Itu tanda cuaca cerah loh. Sedangkan awan yang tipis memanjang seperti selimut, namanya awan stratus. Biasanya muncul saat mendung. Ada juga awan tipis seperti bulu ayam yang tinggi sekali. Namanya awan cirrus, terbuat dari kristal es. Lalu, kapan awan bisa jatuh? Maksudnya, kapan turun hujan? Hujan terjadi ketika titik-titik air dalam awan sudah terlalu banyak dan terlalu berat. Mereka tidak bisa lagi ditahan oleh arus angin ke atas. Beratnya melebihi kekuatan angin. Dan jatuhlah mereka ke bumi sebagai tetesan hujan yang menyegarkan. Jadi intinya, awan bisa melayang karena dua hal utama. Pertama, mereka terdiri dari titik-titik air yang sangat ringan. Kedua, mereka ditopang oleh arus udara panas yang bergerak ke atas. Seperti balon helium yang ringan dan ditiup ke atas oleh udara. Bukankah ini menakjubkan? Bagaimana alam bekerja dengan sangat cerdas. Sekarang Bunda dan Ayah bisa menjelaskan ke si kecil dengan lebih mudah kan? Mendorong rasa ingin tahu anak itu penting loh. Setiap pertanyaan adalah pintu ilmu baru. Jangan takut kalau belum tahu jawabannya. Mari belajar bersama mereka. Setiap awan di langit punya ceritanya sendiri. Dari laut hingga ke udara tinggi. Dan sekarang kita sudah tahu rahasianya kenapa mereka betah menggantung di atas sana. Sungguh luar biasa melihat bagaimana sains menjelaskan keindahan alam di sekitar kita. Mari terus ajarkan anak-anak kita untuk selalu penasaran dan kagum dengan dunia. Karena dari rasa penasaran itulah banyak penemuan besar lahir. Awan bukan hanya hiasan langit,
tapi juga bagian penting dari kehidupan di bumi. Mereka membawa air yang kita butuhkan untuk minum, bertani, dan menjaga alam tetap lestari. Jadi, lain kali lihat awan, ajak si kecil untuk melihatnya sebagai keajaiban sains. Bukan hanya gumpalan putih di atas sana, tapi kumpulan cerita tentang air dan udara. Ingat, setiap pertanyaan anak adalah kesempatan emas untuk belajar bersama dan mempererat ikatan keluarga. Jangan lewatkan momen berharga ini untuk menumbuhkan minat mereka pada ilmu pengetahuan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi ayah dan bunda di rumah ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga hari kalian secerah awan cumulus. Jangan lupa like and subscribe untuk update seru lainnya dari kami. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video edukatif selanjutnya. Bagikan juga ke teman atau keluarga yang punya anak-anak penuh rasa ingin tahu seperti si kecil kalian. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Selamat belajar dan berpetualang bersama. Teruslah bertanya, teruslah belajar, dan teruslah menginspirasi si kecil dengan keajaiban dunia.